Shalom saudara, luar biasa pagi hari ini. Saya percaya kalau pagi hari ini kita ada di dalam sebagaimana kita ada, kita masih boleh beribadah dan datang di rumah Tuhan pagi ini. Saya percaya ini adalah anugerah Tuhan. Amin. Saudara, mari kita membaca sama-sama 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10. Demikian firman Tuhan dikatakan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duga. Saudara, kalau kita perhatikan baik-baik 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10 ini yang kita baca. Betapa berbahayanya mereka yang ingin menjadi kaya dan cinta akan uang. Karena firman Tuhan tadi katakan mereka bisa terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan berbagai nafsu yang hampa yang mencelakakan hidup mereka. Bahkan pada akhirnya mereka akan binasa. Ini serius. Sebetulnya saudara, yang berbahaya itu bukan kekayaannya, bukan hartanya, bukan uangnya, tetapi keinginannya untuk menjadi kaya. Ya, saya katakan sekali lagi, keinginannya untuk menjadi kaya itu yang berbahaya. Karena ayat 9 tadi katakan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Dalam terjemahan sederhana Indonesia edisi ketiga, saudara, ini akan lebih mudah dimengerti. Mari kita baca dan kita lihat. Ya, dikatakan demikian. Orang yang ingin kaya, dikatakan apa? Seringkali jatuh ketika mengalami pencobaan. Mereka terjebak dalam jerat iblis ketika mereka tanpa menyadari bahayanya mengikuti hawa nafsu yang bodoh dan merugikan. Akibatnya mereka tiba-tiba tertimpa kerugian besar sampai binasa. Saya berdoa kita Hosana Family Church, jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, yang Tuhan sayangi, tidak seperti itu. Tidak ada di sini yang seperti itu. Amin. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu itu. Itu yang dikatakan Amsal 23 ayat 4. Ya, karena apa? Karena sering kali membuat kita jatuh ke dalam pencobaan. Jadi tidak boleh kaya dong. Nggak boleh dong saya kaya. Boleh. Boleh saudara, sangat boleh. Siapa bilang tidak boleh kaya? Ya. Saudara, Abram saja itu sangat kaya saudara. Kalau saudara baca dalam perjanjian lama, dia banyak ternaknya, peraknya, emasnya saudara. Tidak apa-apa saudara. Kalau saudara diberi kesempatan oleh Tuhan, saudara diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk menjadi orang kaya, tidak apa-apa. Karena hidup ini saudara bukan soal kaya atau tidak kaya. Ya. Sekali lagi yang berbahaya itu apa? Bukan kekayaannya tetapi keinginannya untuk menjadi kaya, ingin jadi kaya. Jadi sekali lagi saudara, kalau saudara banyak harta,
banyak uang, bersyukurlah. Bersukacitalah di hadapan Tuhan. Ya. Nah saudara, persoalannya begini. Ya. Mengertikah kita? Sadarkah kita dengan kekayaan atau harta yang saudara miliki saat ini, dengan rumah yang mewah, dengan kendaraan yang lebih dari 3, yang Tuhan berikan kepada saudara ini, dengan uang yang ada di mana-mana, di deposito bank A, bank B, bank C. Ya. Mengertikah saudara? Ya. Kemana hidup saudara dibawanya? Ya. Kemana arah hidup saudara sekarang ini? Coba kita renungkan baik-baik. Dengan apa yang ada, mungkin saudara bukan banyak harta seperti orang lain, tetapi dengan apa yang saudara miliki saat ini, saudara pernah nggak merenungkan, kemana hidup saya sekarang ini dibawanya? Ke arah mana saudara sedang digiring? Apakah dengan kekayaan, dengan harta milik yang saudara miliki saat ini membuat saudara semakin dekat dengan Tuhan? Semakin intim dengan Tuhan, semakin merindukan akan Tuhan? Atau kita semakin jauh? Ya. Semakin malas ke gereja. Apalagi doa Rabu, doa Sabtu pagi. Baca Alkitab setiap hari aja kita rasanya aduh capek, alasan tidur malam. Mari saudara, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, karena Kristus akan datang kan? Ya kan? Kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Kita harus semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita harus semakin giat dengan Tuhan. Mengapa? Mengapa? Karena kita sering lupa. Saudara, kita sering lupa ada 2 pribadi dalam dunia ini yang membawa hidup kita kepada rancangannya. Ada 2 pribadi saudara. Yang tanpa saudara sadari mungkin saat ini saudara dibawa kemana. Pribadi yang pertama itu adalah Tuhan. Siapa? Tuhan. Yang membawa hidup kita, yang membawa diri kita kepada rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Itu Tuhan kita. Jadi saudara, betapa bersyukurnya saudara yang hidup dekat dengan Tuhan, yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Karena apa? Karena orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang sungguh-sungguh memiliki masa depan yang penuh harapan. Dan pribadi yang kedua saudara adalah si jahat, si iblis. Siapa? Si jahat, si iblis. Yang membawa kita kemana? Kepada rancangan kecelakaan dan kebinasaan. Ya. Perhatikan serius saudara. Tiba-tiba kok kita udah usia, kemarin Pak Heri ulang tahun. Usia sudah 57. Tiba-tiba mungkin saudara sudah usia 60, 65. Mengertikah sedang dibawa kemana arah hidup saudara? Kemana diarahkannya saat ini? Kemana saudara digiringnya hidup ini saat ini? Kepada rancangan Tuhankah? Atau kepada rancangannya si jahat? Jawabannya tergantung saudara. Jawabannya tergantung di mana cinta saudara. Di mana hati saudara. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ya kan? Coba. Apa harta saudara sekarang? Maksudnya, apa yang paling berharga dalam hidup saudara sekarang?
Apa yang paling penting dalam hidup saudara sekarang? Sampai boleh dikatakan kalau ada satu hal yang ini digeser, yang ini digeser, yang ini nggak usah, ini nggak usah, ini nggak usah. Yang ini aja. Kesana nggak mau, kesana nggak mau, kesana nggak mau, ke situ nggak mau. Yang maunya kesini aja. Apa yang harta saudara sekarang? Apa yang paling penting, yang paling berharga? Tuhankah? Atau uang? Di mana cinta saudara? Di mana hati saudara? Pada Tuhankah? Atau pada uang? Kalau cinta saudara pada Tuhan, saya percaya. Sekali lagi saya katakan. Kalau cinta saudara pada Tuhan, saya percaya. Keadaan apapun yang saudara alami saat ini, baik kaya maupun miskin saudara. Asal bersama dengan Tuhan, semua dapat kita atasi. Amin. Ya. Kalau cinta saudara begitu kuat, begitu intim dengan Tuhan, begitu dekat dengan Tuhan dan saudara mengalami betapa sungguh cinta kasih Allah di dalam kehidupan kita itu sungguh melimpah. Saya percaya. Saudara dalam keadaan apapun, saudara kaya, saudara miskin, saudara tetap sanggup mengatasi masalah saudara. Karena apa? Karena kebahagiaan kita tidak ditentukan oleh banyaknya harta kita. Ada di sini yang boleh dibilang ada uang baru kayaknya happy, nggak ada uang kayaknya aduh menderita banget gua, miskin banget gua. Saudara, kebahagiaan kita tidak ditentukan oleh banyaknya harta kekayaan Tuhan, tapi kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Ya, jadi gini loh saudara, jadi uang itu tidak akan bisa merusak, harta kekayaan itu tidak akan bisa merusak hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan pasangan kita, dengan keluarga kita, dan sesama kita. Ya, saudara, bahkan ketika kita sungguh-sungguh cinta kita pada Tuhan, ya, uang itu, harta itu tidak akan bisa menggoyahkan iman kita kepada Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Karena apa yang kita cari di dunia ini adalah Tuhan. Tuhan yang kita cari. Yesus yang penuh cinta. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu. Cari Yesus. Saudara yang nyanyi berarti pernah sekolah minggu. Saudara, cinta kita kepada Yesus menyatukan kita dengan Dia. Cinta kita kepada Yesus semakin kita mengalami, semakin kita mengerti apa maunya Dia. Cinta saya kepada istri saya Nancy semakin menjadikan saya satu dengan Dia. Cinta saya dengan istri saya Nancy tidak akan bisa dipisahkan oleh apapun sampai selama-lamanya. Cinta saya kepada istri saya dan anak-anak saya dan keluarga saya semakin sungguh saya mengalami. Semakin saya sungguh mengerti apa yang harus saya kerjakan untuk mereka. Cinta saudara kepada Tuhan seharusnya saudara semakin kita mengerti apa maunya Tuhan. Tapi kalau cinta kita sama harta kita, sama uang kita, saudara, apalagi kita mengejarnya seperti seorang pemburu, kita akan menyimpang dari iman. Kita akan menyiksa diri kita sendiri dan kita akan mengalami penderitaan. Banyak ceritanya, banyak pengalaman yang disaksikan. Karena firman Tuhan katakan apa? Akar segala kejahatan ialah cinta
Ya. Mengapa? Karena orang kalau udah cinta uang mereka gampang berpaling dari Allah. Tuhan bukan lagi yang utama dan terutama dalam hidupnya. Mereka sudah terjerat dengan tipu muslihat si iblis. Akhirnya apa? Mereka menderita. Saya tidak mau ngeliat jemaat Hosana. Saya nggak mau Hosana Family Church di tempat ini menderita. Saya mau saudara bahagia. Pagi hari ini, ketika kita tahu, saudara, ketika kita sadari bahwa ingin jadi kaya itu dan mencintai uang, itu bisa menjerat manusia dan membawa ke dalam penderitaan. Apa yang harus kita lakukan? Ya kan? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana sikap kita terhadap harta kita, terhadap uang yang Tuhan percayakan kepada kita? Ya dong, kita harus ngerti. Saudara, mari kita belajar yang pertama. Kita harus belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada dalam segala keadaan. Ya, cukupkan diri, belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan dengan apa yang ada. Apa yang ada pada saudara, cukupkanlah itu. Syukuri itu semua. Jangan kita fokus kepada apa yang gak ada. Jangan kita fokus pada kita gak punya mobil. Gak usah, apa yang ada, sepeda, motor. Gak apa-apa. Cukupkan diri dengan apa yang ada, syukuri. Kita mau fokus dengan apa yang Tuhan berikan pada kita. Kita mau fokus dengan apa yang kita miliki saat ini. Saudara, bukankah Tuhan sanggup untuk menyatakan kuasa dan mujizatnya dengan apa yang ada pada kita? Sanggup gak? Dengan apa yang saudara miliki saat ini, Tuhan sanggup mengubahkan dan melipat kali gandakannya? Sanggup gak? Saudara, bukankah itu yang dilakukan Tuhan terhadap Musa? Amin. Coba kita pikir, apa yang ada pada Musa? Tongkat. Yang ada pada Musa saat itu hanya tongkat. Kereta kuda kah? Kereta perang kah? Prajurit-prajurit yang hebat kah? Pasukan-pasukan yang sudah dipersenjatai kah? Bukan. Tongkat, saudara. Tapi Tuhan sanggup tuh. Tuhan sanggup tuh, saudara. Dia menyatakan kuasa dan mujizatnya hanya dengan sebuah tongkat. Ya kan? Tongkat bisa jadi ular, ya. Tongkat bisa jadi apapun kalau Tuhan mau. Bahkan dengan tongkatnya Musa, air laut itu terbelah. Wow, keren banget Tuhan kita. Dengan tongkatnya Musa, air laut terbelah. Karena apa? Karena Tuhan sendiri yang bekerja. Tuhan sendiri yang berkuasa. Ayo, apa yang ada pada saudara saat ini? Apa yang saudara miliki saat ini? Yang saudara mengatakan, ya gua mah cuma punya ini aja. Ya, kebanyakan ya. Apa yang ada pada saudara saat ini? Percayalah, Tuhan sanggup untuk menyatakan kuasa dan mujizatnya dengan apa yang ada pada diri saudara. Jadi bukan soal apa yang kita miliki, bukan soal apa yang dimiliki dan tidak dimiliki saudara. Tapi ini soal percaya atau tidak. Kalau Tuhan yang kita sembah, kalau Yesus Kristus yang kita tinggikan, yang kita agungkan, Dia sanggup untuk menyatakan kuasa dan mujizatnya dengan apa yang ada dalam hidupmu. Saudara, mari pagi hari ini Tuhan mau berkata kepada kita, menasihati kita supaya kita jangan berkecil hati. Kalau sampai sekarang mungkin saudara masih naik kendaraan umum, jangan berkecil hati, jangan gengsi. Saya pernah ke gereja bawa mobil box. Pulang gereja saya mau ke Semanggi, saya nggak tahu jalan, nggak taunya ditangkap polisi.
Saya, istri saya, Elvin sama anak saya berempat di mobil box di depan. Satu mobil di depan begitu. Saya nggak ngerti, nggak taunya mobil box tuh nggak boleh jalur mobil itu. Masuk ke mall juga, ya ternyata mobil box nggak boleh parkir di mobil yang seperti yang saudara miliki. Harus minggir ke sana, jauh ke sana. Nggak apa-apa. Tuhan sanggup untuk menyatakan kuasa dan mujizatnya dengan apa yang ada pada saudara, dengan apa yang saudara miliki. Jadi bersyukurlah, belajarlah mencukupkan diri dengan uang yang ada, dengan apa yang ada dalam hidup saudara. Dan kalau sampai saat ini rumah saudara masih ngontrak, bersyukur. Terima kasih kepada Tuhan, sekalipun saat ini kalau kita belum punya rumah tetap bersyukur. Saudara kontraktor jadinya kan. Tak apa-apa saudara. Jangan berkecil hati. Kalau mungkin ada di antara kita yang masih belum dapat pekerjaan, tetap mengucap syukur. Tetaplah mengucapkan syukur dengan apa yang ada. Tetap mencukupkan diri dalam segala keadaan dengan apa yang saudara miliki. Ayo. Kita mau tetap syukuri dengan apa yang ada, bukan pada apa yang tidak ada. Karena Tuhan selalu bekerja dari apa yang ada dalam hidup saudara dan bukan dari apa yang tidak ada. Buat saudara yang punya banyak harta, yang punya banyak deposito, simpanan, harta kekayaan, ya, mengucap syukur. Dan buat saudara yang mungkin tidak punya banyak harta, yang katakan ya seadanya, firman Tuhan katakan apa? Asal ada makanan dan pakaian, cukupkanlah. Cukuplah. Bahkan Rasul Paulus mengajar kita saudara, dia belajar loh, Rasul Paulus. Dia belajar bagaimana mencukupkan dirinya sendiri dalam segala keadaan. Filipi 4 ayat 11 bilang begini, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ini yang firman Tuhan ajarkan. Kita mencukupkan diri dalam segala keadaan dengan apa yang ada. Karena itu mari kita mau berhati-hati. Di zaman modern ini, di zaman media yang luar biasa. Kita mau berhati-hati saudara dengan tayangan-tayangan media sosial. Yang banyak mempertontonkan gaya hidup hedonisme. Ya. Apa itu? Seolah-olah kesenangan dan kenikmatan materi itu jadi tujuan utama. Untuk hidup kita, untuk hidup manusia. Jadi kalau gua gak kayak dia, kalau kita nggak mengalami dia, kalau kita nggak pergi ke sana, kayaknya ketinggalan dah kita. Dah saudara, hati-hati. Jangan sampai kita timbul, kita punya keinginan, tapi itu bukan kebutuhan. Ya kan? Ada banyak orang terjebak karena keinginannya lebih besar daripada sebetulnya kebutuhannya bukannya itu. Mari saudara kita hati-hati. Tawaran dunia media sosial ini sangat menarik. Saya kira kita harus akui. Yang akhirnya membuat kita terjebak dan merugikan diri kita sendiri. Dan kita bisa menderita. Saudara mari biarlah pagi hari ini kita mau mencukupkan diri ya. Dalam segala keadaan. Dalam segala musim. Asal Yesus ada bersama dengan kita. Kasih tahu dong kiri kanan. Cukupkan diri ya. Bilang jangan boros-boros ya. Yang kedua saudara. Ya. Bagaimana sikap kita terhadap kekayaan, terhadap harta yang Tuhan percayakan kepada kita, yang kita miliki. Saudara dengarkan baik-baik, kita harus sadar
sadar itu eling. Eling itu benar-benar ngeh. Berapapun banyaknya harta yang saudara miliki, berapapun banyak kekayaan dan uang yang saudara punya, itu adalah miliknya Tuhan. Ya, itu adalah miliknya Tuhan dan untuk kemuliaannya. Roma 11 ayat 36 berkata apa? Sebab segala sesuatu dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Ya. Saudara, dari Tuhan uang kita. Dari Tuhan gantengnya saudara. Dari Tuhan cantiknya saudara. Dari Tuhan sehatnya saudara. Dari Tuhan pinternya saudara bisa main keyboard. Dari Tuhan semua apa yang telah Tuhan berikan kepada kita dan kita miliki itu semua dari Tuhan. Dari Tuhanlah saudara apa yang ada pada kita. Dari Tuhanlah uang kita. Seberapa banyak pun itu dari Tuhan. Dan oleh Tuhanlah kita boleh mendapatkannya itu loh. Jadi gini saudara, kita gak bisa bermegah. Kita gak bisa sombong, kita gak bisa berbangga diri ketika kita memiliki apa yang saudara miliki saat ini. Gak bisa saudara. Makanya saya heran. Kalau ada orang yang kelihatannya baru, dikatakan suka ada istilah kan, OKB kan. Dia sudah mempertontonkan, dia sudah merasa diri lebih berharga, dia merasa diri lebih penting. Saya heran. Belajarlah tetap rendah hati. Satu kali, waktu sidang MD Majelis Gembala, saya duduk sudah di belakang saudara. Saya hampir bagian belakang. Saya nggak tahu, mungkin dia malaikat kali. Suruh saya duduk di depan saudara. Suruh saya duduk, ayo Pak mari Pak duduk di depan. Saya nggak ngerti, saya nggak kenal dia. Saya suruh duduk di depan saudara. Duduk di barisan depan, itu ada anggur, ada lengkeng, ada ada buah-buahan dan ada minuman yang oke punya itu. Di belakang sini memang nggak ada apa-apa penonton seperti biasa. Tapi saya nggak kenal dia. Saya dibawa ke depan, Pak silakan Pak, mari di depan Pak. Ya saya ke depan lah. Ya kan saya di depan, saya menghormati ajakan dia. Begitu di depan saya lihat ada buah-buahan. Wah ini dia yang saya cari. Semua dari Tuhan saudara. Dan oleh Tuhanlah kita mendapatkannya. Jangan kita jadi sombong. Jangan kita merasa diri kita menjadi lebih hebat, lebih kaya. Jangan. Tuhan bisa membuka berkatnya. Dan Tuhan juga bisa menutup pintu berkatnya. Karena itu, kekayaan yang ada pada kita bukan untuk memuaskan kita. Bukan untuk memuaskan keinginan kita, bukan mau-maunya kita, bukan suka-sukanya kita. Kita bisa beli ini, beli itu, pergi ke sana, pergi ke sini. Pulangnya gigit jari. Bukan saudara, bukan seperti itu. Saudara, kita harus mempersembahkannya kembali kepada Tuhan, kepada Dia. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan ingat saudara, ketika kita mempersembahkannya apa yang kita miliki, ya saudara, baik persembahan syukur kita maupun persembahan persepuluhan kita, bukan seolah-olah Tuhan berhutang sama kita. Bukan seolah Tuhan berhutang sama kita, saudara. Tuhan gak pernah berhutang sama saudara. Tuhan tidak punya kewajiban untuk menggantikannya, saudara. Apa yang saudara persembahkan itu Tuhan gak punya kewajiban untuk menggantikannya. Gak punya, saudara. Ya siapakah kita? Ya, sekali lagi Tuhan nggak memiliki kewajiban untuk membalas persembahan kita. Nggak begitu, saudara. Jadi saudara jangan pernah terpikirkan saat kita memberikan persembahan, ya, itu kita sepertinya kita sedang bertransaksi sama Tuhan gitu loh, ya kan? Tapi yang harus kita sadari segala sesuatu yang kita persembahkan
Itu sebagai rasa syukur kita. Itu sebagai cinta kita dan kasih kita kepada Allah kita. Karena Dia terlebih dahulu mencintai dan mengasihi kita. Saya percaya begini saudara. Tuhan ajar saya. Seberapa besar dan banyak yang kita persembahkan kepada Tuhan, baik waktu kita, baik tenaga kita, baik kecerdasan kita, talenta kita, dan uang kita, seberapa besar yang saudara persembahkan kepada Tuhan, maka sebesar itulah cinta dan kasih saudara kepada Tuhan. Seperti seorang pemuda, ya kan? Tuhan, aku sudah lakukan ini A, B, C sampai Z katakan. Tuhan katakan apa? Persembahkan hartamu, jual, bagikan kepada orang. Dia gak mau persembahkan. Saudara belajar, mari kita mempersembahkan dengan sungguh-sungguh, persembahan dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap jiwa kita. Persembahkan waktu saudara, persembahkan tenaga saudara, persembahkan uang saudara, persembahkan kecerdasan saudara, persembahkan talenta saudara kepada Tuhan. Maka Tuhan akan melihat sebesar itulah cinta kita kepada Dia. Jangan banyak alasan. Tuhan tahu dan Tuhan selidiki hati kita. Kita tidak berhak untuk menahan-nahan apa yang punyanya Tuhan. Karena itu bukan miliknya kita. Dan Tuhan tidak harus menggantikannya. Itulah sebabnya saudara, di ayat 36 yang mengatakan tadi, kita sama-sama bacakan, segala sesuatu adalah dari Dia. Ayat 35, katakan apa ayat sebelumnya? Roma 11 ayat 30. Dikatakan begini ya. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Jadi seolah-olah malaikat mungkin berkata, ya. Emangnya siapa yang merasa engkau sudah memberikan sesuatu kepada Tuhan? Siapa kamu? Sehingga seolah-olah Tuhan harus menggantikannya. Tuhan gak punya kewajiban saudara membalas apa yang kita berikan, yang persembahkan. Kalau kita sembuh dari sakit, puji Tuhan. Amin. Kalau Tuhan belum sembuhkan, haleluya. Jangan bilang sama Tuhan, Tuhan aku sudah berdoa sekian tahun. Aku sudah memberikan yang terbaik hidupku untuk Tuhan. Hartaku untuk Tuhan. Anakku sakit, istriku sakit, suamiku sakit. Kok enggak sembuh-sembuh? Saudara, kalau anak kita sakit atau istri kita sakit, siapapun yang sakit, puji Tuhan. Kalau dia belum sembuh, haleluya. Kalau usaha pekerjaan kita diberkati, puji Tuhan. Tapi kalau sampai saat ini belum sesuai dengan harapan kita, kita percaya Tuhan tetap baik dan Tuhan tetap setia selama-lamanya. Amin. Karena apa? Karena hidup kita tidak ditentukan oleh mukjizat. Hidup kita tidak ditentukan oleh mukjizat, tetapi Sang Pemberi dan pemilik mukjizat itu sendiri. Sebab apa? Sebab segala sesuatu dari Dia. Dan oleh Dia. Dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari tundukkan kepala. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Engkau mengajarkan kepada kami tentang kebenaran firman-Mu. Bahwa segala sesuatu adalah dari Tuhan. Oleh Tuhan dan kepada Tuhan. Bagi Engkaulah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Biarlah firman yang telah kami dengarkan pagi hari ini
tetap tinggal dalam hati kami dan kami boleh melakukannya. Buatlah setiap jemaat-Mu di tempat ini menjadi orang-orang yang rendah hati, memiliki hati seperti tanah yang subur, yang mau diajar, yang mau dibentuk, supaya Kristus Yesus tinggal dalam hidup kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara, sebelum kita masuk perjamuan kudus, kita akan sama-sama membaca pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Saya undang kita berdiri bersama, dan pada saat kita membacanya, ini adalah pengakuan pribadi kita, pengakuan iman kita. Oleh karena itu mari kita baca dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap hati kita. Kita menghayati setiap kalimat yang kita ucapkan. Dalam hitungan yang ketiga, nanti kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pengakuan iman GBI. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke sorga adalah juru selamat, pengantara kita, dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Amin. Mari saudara, kita akan mempersiapkan diri kita untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus. Silakan jemaat yang berada di rumah, yang mengikuti secara online untuk mempersiapkan roti dan anggurnya. Kita kembali akan berdoa untuk perjamuan kudus kita. Kita tundukkan kepala. Kami bersyukur untuk kesempatan yang boleh Engkau berikan kepada kami. Untuk kami boleh memperingati pengorbanan tubuh dan darah-Mu Kristus Yesus di atas kayu salib. Dengan kami boleh memakan roti dan meminum anggur sebagai lambang tubuh dan darah-Mu. Ketika kami makan dan minum roti dan anggur ini, biarlah sungguh-sungguh Tuhan, penderitaan yang telah Engkau alami di atas kayu salib, ini kami akan ingat terus sepanjang umur hidup kami. Amin. Betapa kasih setiamu begitu besar buat kami. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Bubuhilah berkat dan urapan-Mu ketika kami makan roti dan minum anggur ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Apakah saudara di dalam ruangan ini sudah memegang roti dan anggur? Mari kita mengangkat roti yang ada di tangan kita. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Mari kita mau mengangkat cawan yang ada di tangan kita. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Saya masih menunggu, silahkan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah ia makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amen. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur saudara kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Atas kebaikannya, atas kasih setianya. Sembah Dia, Thank you Jesus. nyatakan syukurmu bagi Dia. Berterima kasih karena pengorbanannya. Bersyukur padamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih. Kau sungguh baik Tuhan, kasih setiamu melimpah melebihi. Hanya bagimu Tuhan, Kau yang layak disembah. Hanya bagimu Yesus segala dari dasar lubuk hati kami yang terdalam Tuhan. Tidak ada kepura-puraan dan tidak ada hal yang munafik di hadapan-Mu. Pagi hari ini jemaat-Mu menghampiri-Mu, datang kepada-Mu. Bentuklah kami, bawalah kami terus kepada-Mu. Untuk kami boleh terus melekat di hati-Mu. Dan biarlah cinta yang ada di dalam jemaat di tempat ini, cinta yang hanya kepada Tuhan. Amen. Yang sungguh-sungguh mengasihi-Mu. Karena kami sadar Tuhan, di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa.
Kami lemah. Kami rapuh. Kami perlu Tuhan. Amin. Kami perlu tangan-Mu yang menuntun kami. Amin. Kami perlu kekuatan-Mu. Kami perlu kuasa-Mu. Amin. Kami selalu menantikan Engkau Tuhan. Karena di sanalah Engkau yang menjadi tempat perlindungan kami. Amin. Engkau yang menjadi kotak benteng kami. Engkaulah perisai kami. Engkaulah Allah yang sanggup untuk melindungi dan menjauhkan kami dari segala hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Ya. Biarlah Tuhan jemaat-Mu di tempat ini boleh bersorak-sorai. Oleh karena kemenangan dan kebesaran Allah yang sungguh dahsyat dan ajaib. Amin. Jadikanlah setiap apa yang Engkau kehendaki dalam setiap kehidupan kami. Amin. Dan biarlah pujian kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus, Tuhan Raja di atas segala raja. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa.